Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Bagaimana kalau ternyata selama ini kita terlalu banyak melihat keluar, menatap layar, lupa menatap diri, terlalu terbebani gengsi, dan hidup terlalu santai sehingga banyak impian tak tergapai. Bersama saya Wiranagara, dalam beberapa menit ke depan saya akan membawamu mengeruk lebih dalam tentang potensi dan segalanya yang selama ini kamu lupakan dan tertidur agar bangkit kembali. Agar kau akhirnya tahu lika-liku yang ingin kau tuju dalam sebuah karir. Karir apa yang striker? Karir Benzema. Astagfirullahaladzim. Saya pertama kali dikasih tahu, disuruh ngisi tentang karir gitu. Karir mah yang ngirim paket. Bagus. Sebelum saya mulai lebih dalam lagi, saya ingin tahu perbedaan generasi antar kita ya. Buat yang tahu langsung aja dijawab dengan lantang. Orang pun datang. Sedikit sekali ternyata. Wow. Apa yang paling dia senangi? Oke, masih sedikit ada ya. Oke, kita berarti belum terlalu jauh ya antar generasinya. Anda masih ngerti tentang hidup di saat banyak anime di layar kaca dan sekarang di mana kita lebih banyak scrolling dibandingkan menatap TV itu. Dan kalau ngomongin bagaimana sih menentukan karir, menurut saya hari ini tuh banyak sekali potensi, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi terhadap teman-teman semuanya sehingga mungkin masih bingung menentukan karir seperti apa. Karena serius sampai hari ini saya cuma model nyali teman-teman. Saya selalu bilang iya terhadap sebuah tawaran yang bagi saya, oh ini kayaknya saya bisa mendapatkan pengalaman baru gitu. Dan menolak sama hal-hal yang menurut saya enggak gitu-gitu. Kayak contohnya saya memulai semuanya dari SMP ya. Karena ibu saya kayaknya gabut banget tiba-tiba. Saya tuh pernah dapat hadiah ulang tahun itu novel Ronggeng Dukuh Paruk pas SMP. SMP disuruh baca Ronggeng Dukuh Paruk. Gimana gitu. Tapi dari situ saya membaca banyak lah tentang Ahmad Tohari dan lain-lain. Sehingga saya dekat sekali dengan perpustakaan dan dari perpustakaan ini saya mendapatkan banyak kutipan. Sehingga hari ini saya bisa hidup dari kata-kata. Karena dulunya saya terlalu banyak menyerap kata-kata yang bagi saya bisa bangkit gara-gara itu. Kayak satu kutipan yang saya suka sekali dari Mahatma Gandhi. Itu kurang lebihnya adalah jadilah apa yang ingin kita lihat di dunia. Oke, jadilah apa yang ingin kita lihat di dunia. Setelah itu saya membaca tetralogi Laskar Pelangi, lalu di bagian sang pemimpi, Arai pernah berkata, bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Dari dua hal ini, jadilah apa yang ingin kamu lihat di dunia dan bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Saya terlalu percaya sama mimpi-mimpi itu. Dan disinilah pengalaman saya bermula, di mana SMA masih santai aja hidup, nggak ada terlalu banyak lika-liku kehidupan selain saya lebih banyak masuk ke ruang BK dibanding ruang kelas ya. Jadi aman lah gitu. Terus kuliah, nah di kuliah ini saya mengikuti teater, mengikuti gambar, ngeband apa dan lain-lain, tapi sadar potensi ya kayaknya saya nggak bisa deh gitu-gitu. Terus sampai akhirnya ada stand up comedy. Di stand up comedy di tahun 2011 saya pertama kali ngikut stand up comedy dan disitulah gara-gara Raditya Dika ya di YouTube. Terus saya lihat, disitulah saya mulai awal, ini nih kayak menarik gitu. Dari situ banyak hal, banyak panggung dan memang setiap kita pasti akan mengalami hal yang mungkin menyerah, gagal atau dan lain-lain. Saya hampir aja gagal di tahun 2014 di audisi saya yang ketiga. Saya hampir lolos di audisi Street Comedy Metro TV. Ibaratnya satu langkah lagi saya memasuki industri. Tapi gagal gara-gara
Setiap saya mau ngasih materi di tenis indoor Senayan 4.000 orang, saya ngasih materi set kayak gini, hening, nggak ada yang ketawa, fuck, kayak kayaknya jadi PNS nggak apa-apa deh. Kayak kau bayangkan 5 menit, kamu dikasih waktu 5 menit, 3 menit, anyep, nggak ada yang ketawa. Menit keempat ada keringat menetes di punggungmu, tahu nggak? Ada rasa gugup, kamu ditatap Ernest Prakasa, Nota Slim Boy, orang-orang Metro TV dan kayak, mas udah mas turun aja mas, dan saya turun panggung di menit keempat, sisa 1 menit tidak saya selesaikan karena malu. Dari situ saya langsung merenung dan satu orang yang bikin saya langsung kayaknya harus saya coba lagi, yaitu Benedion, tahu mungkin? Itu senior saya di komunitas stand up. Jadi kami kan melingkar di lingkar stand up Jogja, Jateng DIY. Dia dari stand up Jogja, saya dari stand up Purwokerto. Terus dia bilang, anjing emang gitu ya. Saya nggak ngalus-ngalusin emang. Gitu, kau ikut lagi lah tahun depan. Kau bawalah puisi-puisi tololmu itu. Terus saya ikut dan akhirnya jadilah. Tapi di situ juga karir tidak mulus ya, saya kan tereliminasi ya. Saya Suci 5 tahun 2015, juaranya adalah Rigen. Juara 2-nya Rahmat, juara 3-nya Frimawan. Saya di mana? Saya di 10. Jauh sekali. Tapi di hari itu gara-gara saya terlalu banyak memakai kata-kata dan puisi, saya juga keluar gara-gara terlalu banyak puisi dibanding komedinya. Terus akhirnya malah ditawarin sama penerbit. Gara-garanya kan masa SMA saya, bayangin ya, SMP udah baca Rongeng Dukuh Paruk. Setelah itu saya baca-baca Khalil Gibran nih. Kata-kata tuh. Kelas 1 SMA aja saya langsung diadep sama guru bahasa Indonesia gara-gara disuruh ngarang bebas. Saya ngarang judulnya Setitik Hitam di Kertas Buram. Kayak, kamu ngapain mas ini maksudnya? Terus dibatin saya, nggak ngerti Khalil Gibran gitu. Cuman tetap nilai saya jelek akhirnya. Karena nggak ngikutin peraturan kan. Nah gara-gara gitu cuma menang nyali aja gitu. Nyali kayak udahlah berani dulu, berani dulu. Akhirnya dulu ngeblok. Nah blog saya isinya curhat sebenarnya. Seperti wajarnya anak muda belasan tahun kan curhat ya. Nggak diterima cintanya curhat. Ini curhat gitu. Cuman saya kalau curhat doang nggak keren. Curhatan saya dulu biar nggak ketahuan sebenarnya. Jadi curhat saya bersembunyi di balik majas, rima, semuanya gitu. Dan puncaknya ketika kuliah, orang yang saya suka dari SMA ini nikah. Nah ini titik balik juga nih. Ini awal mula semua puisi tolol saya dari ini orang nih. Orang ini nikah nih. Nikah nih tulisan, saya tulis di blog. Nah saya tereliminasi, tapi blog saya ternyata dibaca orang. Terus akhirnya diambil dan akhirnya jadi buku pertama saya. Judulnya ribet sih emang, saya juga debat tuh seminggu nggak kelar-kelar. Gara-gara saya cuma pengen nerbitin buku saya dengan judul Distilasi Alkena. Mas ini mah masuknya tulisan kimia mas. Kalau mau tulisan sastra yang bener nggak mau, saya maunya distilasi alkena aja karena distilasi adalah proses pemisahan, alkena adalah gugus rangkap dua yang tidak bisa dipisahkan. Buku ini adalah tentang kamu mencintai orang yang sudah tidak bisa dipisahkan, alias kamu bandel aja karena dia udah mau nikah dan kamu masih mencintai dia gitu. Emang tolol sih. Ya namanya anak muda kan, itu waktu itu umur saya 20-an tuh, anak muda gitu. Terus akhirnya dikasih subjudul tuh, denganmu jatuh cinta adalah patah hati paling sengaja. Udah mulai banyak lah di belakang truk, udah ada gitu-gitu. Udah mulai jadi quotes-quotes gitu lah. Itu buku pertama saya tuh 2016 dan akhirnya buku itu keluar, terus saya juga di stand up juga ditonton dan sebelnya adalah waktu itu BBM kan masih kan eranya. Di era-era akhir menuju Android lah, menuju WhatsApp. Tiba-tiba saya dapat itulah pesan dari masa lalu saya tiba-tiba, aku suka banget deh nonton kamu sama suamiku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim kayak, ini saya harus balas apa ya gitu, tapi ya udahlah. Terus buku kedua akhirnya keluar 2018 dan setelah itu lika-liku saya terlalu panjang. Kenapa? Sekali lagi, jadilah apa yang ingin kamu lihat di dunia dan bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Gara-gara saya buku stand up, saya kenal sama banyak orang. Dan akhirnya saya menjajaki dunia-dunia yang dulunya saya nggak pernah bayangkan. Gara-gara modal, ya udah ayo. Yang pertama adalah saya diajak oleh idolamu sepertinya ya,
Firsa Besari itu. Dia tiba-tiba bilang, nganggur gak tahun ini? Wah, pertanyaan macam apa ini? Jelas lah. Kenapa? Ayo ikut ke Bandung. Ngapain? Udah ikut dulu. Saya dipikir ngopi ya atau apa. Tiba-tiba masuk Eiger Store langsung. Hah, apaan nih? Udah ikut nongkrong. Nongkrong tapi kayaknya ini ada direksi ya. Udah ikut aja. Tiba-tiba ternyata itu deal-dealan sebuah perjalanan darat dari Bandung menuju ke timur. Nggak tahu timurnya sampai mana. Pak, ini saya harus berapa bulan? Udah tenang aja, 2 bulan paling. 2 bulan paling katanya. Sama Firsa. Videonya akhirnya kami rangkum dalam sebuah video perjalanan musik dan puisi namanya Suara Aksara 2017. Bayangkan di hari itu, kayaknya orang-orang main game atau bikin dub smash 2017 atau bikin video-video parodi. Ini tiba-tiba ada 2 orang mas-mas ke timur baca puisi. Agak aneh ya memang, tapi ternyata ditonton orang gitu. Ternyata kata-kata memang benar-benar nggak akan pernah binasa, asal ada jalur yang bisa kamu telusuri dan kamu bisa praktekkan keluar. Dan sama itu akhirnya tembus-tembus yang awalnya rencananya cuma sampai Bali, tiba-tiba, kita bablas aja yuk. Kemana? Labuan Bajo. Pakai apa? Kapal. Saya sebagai nakama, dikasih tahu naik kapal. Wow, jiwa-jiwa ini kan membara kan, ini kayaknya panggilan saya nyari One Piece ini. Oke boleh gitu, ya udah. Yang saya tidak tahu adalah itu perjalanan dari Lombok menuju ke Labuan Bajo langsung itu memakai itu dari Surabaya langsung menuju ke Lombok itu pakai kapal namanya Legundi. Kupikir itu kayak asik aja gitu, kita naik kapal, udah gitu, terus menikmati angin gitu. Ternyata 23 jam di kapal. 1 jam pertama saya merasa Luffy sih. 3 jam berikutnya saya masuk angin teman-teman. Dan tahu gak sih kapal-kapal murah itu harganya gak sampai 100 ribu. 1 hari di kapal dapat makan 2 kali, nasi sama telur setengah, wow. Sebuah sangat-sangat backpacker banget ya kehidupan ini ya. Saya nggak pernah bayangkan itu, tapi gara-gara itu saya banyak sekali keilmuan, terutama akhirnya saya mengerti bagaimana pola pikir Firsa Besari, bagaimana cara dia berkarya, bagaimana cara itu. Dengan pertemuan-pertemuan itu, saya akhirnya diajarin ngedit, diajarin banyak hal gitu, dan akhirnya memberikan diri untuk nge-YouTube. YouTube saya awalnya nggak naik-naik tuh, sampai saya ketemu teman lagi nih satu yang mungkin idolamu juga, Zawin Nur, orang yang hidupnya tiap hari nyari setan teman-teman. Nggak ada, dia nggak ada opsi lain di hidupnya selain ke gunung nyari setan. Terus saya, yaudah ayo ikut saya. Terus saya ikut, pernah waktu itu saya nyusulin dia ke Gorontalo. Saya yang tolol sih sebenarnya ya hari itu. Kenapa ya saya mau ke Gorontalo gitu. Karena dia lagi nyelam gitu, saya ikut ke Gorontalo. Terus pas mau pulang, kita kapan ini? Besok aja, naik apa? Udah ikut. Kita naik transportasi umum di Sulawesi, di mana saya baru tahu bahwa ya tidak semuanya seindah apa yang terjadi di Pulau Jawa. Di Pulau Sulawesi itu, supirnya itu ngetemnya semua dia, tuh nggak? Jadi kalau sejam mau ngetem ya ngetem gitu. Di sini kan ada jadwal nih. Sini jam sekian sampai sini, jam sekian sampai sini. Di sana enggak gitu. Di peta Gorontalo waktu itu kami mau menuju Palu, karena di Palu pesawatnya paling murah untuk masuk ke area masing-masing. Jawin mau ke Jakarta, saya mau ke Yogyakarta. Kok bisa? Si bapaknya bilang, ini tenang aja mas, nanti sampai tepat waktu kok. Waktunya bapak, waktunya saya nih. Udah tenang aja mas gitu. Di peta itu 13 jam. Oke? Prakteknya 19 jam. Karena 1 jam bapaknya ngopi. Sejam kemudian bapaknya ngopi. Di jam kedua itu kami berdua turun, saya sama Zawin turun, Zawin di depan mobil bis yang bercorak Doraemon. Dengan belakangnya ada kambing digantung, dan di sebelah kambingnya ada Mio. Demi Allah, ada kambing, ada Mio. Kalau Mio yang naik orang, kambing yang naik siapa? Saya nggak tahu, pokoknya pemandangan mobil, terus Zawin dengan enaknya ngomong, Wir, apa? Kita ngapain ya gini-gini? Astagfirullah. Kan Anda yang ngajakin kan. Tapi dari perjalanan-perjalanan itu akhirnya saya banyak berjumpa potensi-potensi, dan yang saya inginkan adalah teman-teman,
main nyali aja udah. Karena hidup terlalu membingungkan. Bahkan hari ini kamu bermain di konten kreator, algoritma aja membingungkan, ya enggak? Membingungkan, semuanya membingungkan. Jadi lost seller, lost. Kamu mau apa aja lakukan, apa aja lakukan. Karena kita nggak akan pernah tahu potensi apa yang terjadi dalam diri kita. Bahkan kemarin saya bingung banget hidup mau ngapain. Terus saya ngeliat di TikTok ada katanya Vietnam bagus banget, Vietnam bagus banget. Ah masa sih gitu, saya ke Vietnam. Dan gak seindah itu tuh. Kalian bisa lihat di video saya dan waktu itu trending kurang ajar. Trendingnya yang gitu-gitu tuh saya tuh. Karena saya dari awal sampai Vietnam, sampai pulang, ketipu semua. Kok bisa ya? Maksudnya indah nih kayaknya orang-orang jalan-jalan indah, saya sial terus. Saya baru datang aja ditipu Grab. Iya, mobil yang datang, oh ini, Mister, this is you. Yes, come on. It's okay. It's me. Begitu sampai Grab aplikasi saya berdering. Loh, Pak, it's not you gitu. Ditarik terus ditelepon. Udah ditarik lagi. Itu supir gelap. Gak mau dibayar pakai OVO, maunya dibayar cash. Pas saya mau bayar cash, saya gak punya cash. Disuruh ke ATM. Pas di ATM saya diikutin. Pas saya diikutin, saya mencet, bapaknya ikut mencet. Pak, gak usah. Pak, nggak usah, ini kan ATM duit saya. Saling pencet, akhirnya ATM saya ketelen. Hari pertama ATM saya ketelen di Vietnam. Keren, hidup keren gitu. Habis itu saya akhirnya bisa pakai kartunya teman saya ngambil. Udah dapat nih lembaran 500.000. Bapaknya nggak mau. Pas dia maunya 300.000. Pak ini kan ada 500.000 tinggal kembali 200.000. Enggak. Akhirnya saya apa? Nungguin orang yang ngambil duit untuk bisa saya tuker. Ada bocil begitu keluar ngejembreng duit gitu. Kayak five. Udah. Kayak saya ngobrol pakai ngangung doang. Demi di Vietnam saya itu. Shit. Ya udah. Ngambil dapat 300.000, bilang Pak ini 300.000, ayo menuju sana. Oke. Bapaknya dapat 300.000, menepi sejarak, set. Tiba-tiba dia minggir, terus turun, terus kami berdua, saya sama teman saya bingung. Kok turun gitu? Ganti supir. Wow, yang harusnya saya merekam semua kejadian di Vietnam, saya akhirnya ngambil lensa masing-masing untuk, ini kalau disasarin pukul. Serius. Wah sampai akhirnya untungnya sampai lokasi, dan sampai lokasi ya santai aja, kita bisa makan pho, bisa makan apa gitu. Kenapa? Karena kita makan di depan hotel yang saya pesan. Begitu saya makan udah selesai mau pesan hotel yang saya pesan di booking.com, saya kasih tahu, ini pesanan saya. Nggak ada mas, nggak ada. Hotelnya fiktif. Keren. Begitulah. Tapi dari situ akhirnya YouTube saya rame. Ya, selalu ada hal. Dari potensi-potensi itu akhirnya bisa hal. Makanya, semoga teman-teman di sini setelah ini tidak ragu untuk melakukan hal apapun. Dan ketika nanti melakukan sebuah, ini kayaknya sial banget deh. Ini kayaknya enggak deh. Enggak. Karir itu perjalanan. Mungkin hari ini kamu di sini gagal, di sini sial. Bisa aja kamu ceritakan menjadi sebuah puisi. Bisa aja kamu ceritakan dalam bentuk video dengan kamu bergaya lucu, ditonton orang, kamu bisa mendapatkan karir baru. Kamu bisa di sini kenalan sama orang. Iya gak sih? Kita semua punya banyak potensi di sekitar kita. Bahkan saya di sini nih mau ngisi ini tadi, saya udah kekunci itu di ruang tangga emergensi. Saya nggak tahu ya. Saya bukan orang sini. Saya dari Klaten. Saya lagi syuting film horor. Setelah bertahun-tahun akhirnya ada yang nawarin saya main film. Kupikir keren banget. Tahu nggak saya disetuh? Saya spill aja. Saya jadi pocong. Serius nih. Saya habis jadi pocong terus ke sini. Serius. Terus saya nggak tahu di mana, di Ciputra. Oke, datang. Oh ini, saya ngikutin lift. Lah nggak ada lantai 12. Ya udah saya naik lantai 11. Begitu naik lantai 11, lama nih kalau ngubungin. Saya inisiatif nyari. Ini gimana ya masuk lantai 12? Oh ada tangga emergensi. Saya masuk. Begitu dibuka, ternyata kekunci ya dari dalam ya. Wow. Wow. Datang lagi kejadian-kejadian semacam ini. Tapi karena saya sering ketipu, sering apa, jadi aman aja. Dan lumayan kan? Lumayan kan bisa jadi bahan tertawaan buat teman-teman semuanya.
It's okay kan? Jadi semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan hal, gimana? Lumayan ada isinya nggak? Hah? Lumayan lah ya. Kurang lebihnya kayak gitu saja, saya hanya berbagi pengalaman yang intinya adalah jangan ragu untuk mengambil kesempatan apapun itu, setolol apapun bisa saja itu bisa mewarnai hari kamu. Dan semoga teman-teman tidak menyerah untuk mencari karir terbaik di dunia teman-teman masing-masing. Saya doakan yang terbaik dan tetaplah berbiasalah, berbahagialah. Saya Wiranagara. Terima kasih.